Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah yang dipilih Allah untuk datang ke rumahnya di pagi hari ini. Orang yang datang ke rumah Allah itu pilihan Allah. Bukan semua orang yang diundang datang ke rumahnya. Semua dipanggil. Tapi yang memenuhi panggilan itulah yang dipilih Allah. Apa alasannya? Boleh kita lihat dalam surah Al-Insan. Alasannya apa? Boleh dilihat dalam surah Al-Insan. Wa ma tasyauna. Halaman 580 ayat 30-31. Apalagi yang duduk mendengar tazkirah ya. Apalagi yang duduk mendengar tazkirah. Di sini juga ada disebut halaman berapa tadi? 580 ayat 29, 30, 31. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allahumma qina al-'adzabal alim. Allahumma qina al-'adzabal alim. Allahumma qina wa ahlana al-'adzabal alim. Inna hadhihi tazkirah. Ayat kalamullah ini tazkirah. Itu maka kita katakan tazkirah ya. Peringatan. Arti tazkirah itu peringatan. Kita karena mendengar peringatan bagi yang memerlukan. Bagi yang sudah tahu karena menyampaikan peringatan. Kalau tidak siapa yang? Kalau tidak disampaikan nanti orang yang tak tahu tidak diberi peringatan, berarti yang tahu akan disalahkan. Inna hadhihi tazkirah. Ayat-ayat kalamullah ini tazkirah. Faman syaa, kalau orang itu mau, ittakhadha ila rabbih sabila, carilah jalan. Artinya dengarlah tazkirah, duduklah dalam majelis ilmu, berbincanglah dengan baik. Namun wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak boleh berbuat apa-apa kecuali karena kamu itu dipilih Allah. Allah memilih orang tu mau dia mendengar tazkirah, mau dia memberi tazkirah. Innallaha kana aliman hakima. Allah tu maha alim, Allah tu maha hakim. Tahu dia siapa yang dilagaunya ke rumahnya, siapa yang tidak. Siapa yang dilagaunya mendengar tazkirah, siapa yang tidak, itu pilihan Allah sebenarnya. Bukan suka-suka. Mau duduk dalam majlis ilmu, orang itu dipilih Allah. La ilaha illallah. Tak mau, itu nasib dialah. Ya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang yang dipilihnya dalam limpah rahmatnya. Orang yang terpilih akan dapat rahmat Allah.
wadh-dhalimin a'adda lahum azaban alima. Orang yang zalim, yang tidak mau tazkirah, tidak mau peringatan, tidak mau Quran, a'adda lahum azaban alima, tersedia baginya azab yang pedih sekali. Apa pedihnya? Kita dulu dah sebut dalam surah Taha ya. Ayat ini sering disebut oleh penceramah, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Orang yang lari dari tazkirah, yang lari dari Al-Quran, sasak mendengar Quran, ada warningnya dalam halaman 320 ayat 124, 125 dan seterusnya. Boleh dibaca ya. Wa man a'rada an dzikri, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nas'allahu al afiyah. Wa man a'rada an zikri, ada sini dikatakannya zikri, zikir. Itu yang jadi bahasa Melayu itu zikir. Negara zikir diambil daripada perkataan zikri. Tadi tazkirah, ini zikri, zikir. Tazkirah itu zikir juga. Wa man a'rada an zikri, dan Quran ini zikir. Quran ini dikatakan juga zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Quran ini zikir. Rakyat negara zikir karena tahu bahwa Quran ini zikir karena siang malam dibaca. Kalau dia tak baca berarti dia tak tahu. Quran itu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ada sebut dalam surah Hijr. Nah, tengok sana surah Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami jualah yang menurunkan zikra ini, yaitu Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan Allah menjaganya. Halaman 262 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Quran ini zikir. Yang kita baca tasbih itu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, akbar, zikir juga. Nah, di sini dikatakan wa man a'rada an dzikri, siapa yang tidak mau Quran, tidak mau berzikir, a'rada, berpaling, menjauh. Kalau orang itu tak pegang Quran, apa yang dipegangnya? Tanyalah dia apa yang dia pegang. Apa yang dipegang istri, apa yang dipegang anak di rumah. Kalau Quran tak pegang, la ilaha illallah. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang tak mau berinteraksi dengan Al-Quran dan zikir, fa inna lahu ma'isyatan dangka, hidup orang itu sempit. Walaupun duit banyak, walaupun rumah besar, kereta besar, tapi kalau Quran tak pegang, Quran tak difikirkan, sempit hidupnya. La ilaha illallah. Kalau dia mau berinteraksi dengan Al-Quran, mau memikirkan Al-Quran, mau memperkatakan Al-Quran, lapang hidupnya. Walaupun keretanya kereta murahan, rumahnya rumah murahan, pendapatannya pas-pasan. Nah, tahukah orang sini pas-pasan? Cukup-cukup saja. Kais pagi makan petang. Tapi dia memikirkan Al-Quran, walaupun tinggal di gubuk, di pondok, itulah orang yang kehidupannya selesa. Yang menjauhkan diri pada Al-Quran, ma'isyatan dangka. Rumah besar, fasiliti ada semuanya, tapi Quran tak didengar dalam rumah itu. La ilaha illallah. Dalam hadis lain dikatakan ya, rumah yang tidak berzikir di dalam rumah itu kubur katanya. Insan yang tidak berzikir itu bangkai mayat katanya. Ada dalam hadis. Di sini dicakap apa? Orang yang mengabaikan zikir, kehidupannya susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kemudian nanti cacat, OKU nanti di sana. Orang yang membelakangi Al-Quran, tidak peduli Al-Quran, tidak ada agenda Quran dalam kepalanya,
Sekarang sudah berakhir tahun 2021, 2022 tidak ada perancangannya juga, sama juga dengan 2021 tidak ada planning ingin berubah, ingin bertaubat kepada Allah, tidak ada. Masih membelakangi Al-Quran, tidak ada mikirkan Al-Quran, tidak ada agenda Al-Quran. La ilaha illallah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kemudian nanti cacat. Apa cacatnya? A'ma, tidak ada matanya. Subhanallah. Mata yang tidak menengok Al-Quran di dunia ini, orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran di dunia ini, nanti di akhirat a'ma. Subhanallah. Buta. Orang itu kaget, tercengang, Pak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa saya ini buta? Dulu di dunia saya baik, tidak cacat. Waqad kuntu basira, di dunia dulu saya baik, kenapa sekarang saya buta? Bertanya sama Allah. Sudah ada jawabannya di sini. Di mana silapnya sudah ada di sini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Sudah ada Al-Quran tapi tak baca. Sudah ada Al-Quran tak baca. Di masjid banyak Al-Quran, lebih banyak dari jemaah. Rehal banyak, tapi tak sempat ambil rehal, tak sempat pegang Quran. Ke masjid bukan membawa hati Al-Quran. Ramai orang pergi masjid bukan hati Al-Quran dibawanya. Kadang dibawanya hati Samsung ke masjid. Di masjid Samsung dipikirkannya. Balik rumah Samsung, Oppo. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah kenapa engkau cacat. Sudah ada Quran tapi kau lupa. Lupa, sama ada sengaja lupa atau memang terlupa. Tidak, lupa pegang Quran, lupa baca Quran, lupa memikirkan Al-Quran karena media perintang, media kelalaian. Media kelalaian dia pakai, dia pegang, mana ingat Quran lagi. Apalagi dalam media kelalaian ini benda-benda yang mengotori hatinya, memang tak akan mikirkan Al-Quran. Kalau dia pegang Quran pun nanti mungkin pedih matanya. Tengok skrin, tidak berkira. Tengok skrin, tidak berkira. Tengok Quran, pedih matanya. Qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah kamu sudah ada ayat Quran. Ada Quran sudah. Fanasitaha. Lalu kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, ayat 126. Sekarang sorrylah, lupa kasih mata. Kau lupakan Quran dulu, sekarang sorry, terlupa kasih mata karena kau dulu lupa. Ayat ini selalu disebut ya, selalu disebut. Tadi sebenarnya nak bincang surah Takasur sedikit. Tadi ada bahan sudah disedia, tapi bila hamba dengar surah Takasur dibaca, surah Takasur ini jarang dibaca subuh ya. Kita lihatlah sekejap, halaman 608 ayat pendek surah At-Takasur. Alhaakumut takasur yang dibaca imam dalam rakaat kedua. Quran itu didengar dibaca imam untuk difikirkan. Imam memilih ayat yang dibacanya untuk difikirkannya ayat itu, bukan baca-baca saja. Imam yang menjadi imam, patutnya ayat yang dipikirkannya menjadi bahan pemikiran makmum. Bukan suka-suka saja. Nak baca surah ini, nak baca surah ini. Tidak. Quran ini kan obat. Quran ini obat. Jadi apa obat yang perlu untuk jemaah? Sekarang ini terpilih surah At-Takasur. Kita baca sama-sama ya. Halaman 608 ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Risalah kekasih untuk hambanya. Allah tuh kekasih. Orang beriman tuh patutnya kekasih dan dikasihi patutnya. Kata ulama, orang beriman bila dia tidak merasa dia dikasih Allah, salah pemikirannya. Orang beriman karena merasa dia tuh dikasihi, muhabbun bahasa Arabnya, dan mengasihi, cinta dan dicintai. Cinta, dia mencintai, muhib, dia dicintai, muhabbun. Ini dikatakan oleh ulama, tapi mungkin tak pernah dengar penceramah kita menyebutkan. Tapi penceramah yang level dunia yang berceramah sering mengatakan, yang dunia mendengar ceramahnya, al-mu'min muhibbun wa muhabbun, katanya. Orang beriman itu dicintai dan mencintai. Kalau dia tidak merasa dicintai Allah, tidak betul. Itu maka Allah kasih Quran, risalah kekasih, warakah kekasih, message kekasih untuk kekasihnya. Kalau dia tidak melihat ini surat kekasih untuk kekasihnya, salah. Quran surat kekasih untuk kekasih, peringatan kekasih untuk kekasihnya. Mukmin itu kekasih Allah, mukmin itu mengasihi Allah. Kalau tak ada cinta kasih dalam hati, berarti imannya cinta merana, sakit menderita, diserang COVID, lebih dahsyat dari COVID. COVID masuk melalui apa? Melalui Samsung, melalui Oppo. Kalau Quran tidak mau pegang, Quran tidak mau baca, Quran tidak mau fikirkan, hati sudah sakit. Tidak ada hospitalnya, tidak ada Kementerian Kesehatan yang memikirkannya. Kalau jasad sakit, sedunia memikirkan macam mana mengatasi COVID-19. Tapi kalau hati sakit, tidak ada yang memikirkannya. Tidak ada. Malah orang itu suka lagi dengan penyakit yang dia alaminya. La ilaha illallah. Karena dia tak tahu. Di sini Allah memperingatkan, alhaakumut takatsur. Kamu ini lengah dan lalai mencari kemegahan, mencari usin, mencari duit, memperbanyak anak cucu, memperbesar rumah, mengurus kendaraan, mengurus proyek, mengurus keduniaan. Macam mana nak memikirkan supaya income bertambah, proyek bertambah? Itu yang kamu pikirkan. Lalai kamu dibuatnya. Artinya apa? Janganlah lalai. Ayat ini ayat kenyataan bercerita, maksudnya melarang. Janganlah lalai, tak sempat ke masjid. Janganlah begitu. Tak sempat pegang Quran. Janganlah begitu. Hatta zurtumul maqabir. Orang yang lalai ini dia akan lalai sampai dia diantar ke kubur. Artinya sampai mati, Pak. Sampai mati dia tak ke masjid. Sampai mati dia tak pegang Quran. Itu maksud ayat ini. Artinya janganlah begitu. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah, sudahlah. Kalla, sudahlah. Saufa ta'lamun. Kamu tahu nanti akibat kelalaian kamu tuh tahu. Kamu tahu nanti apa akibatnya. Bila ajal sudah tiba, nangis dia. Orang yang nak mati itu, dia diperlihatkan tayangan sepintas lalu hidup yang ditempuhnya dari awal sampai dari A sampai Z. Aduh, katanya, sia-sia hidupku. Sia-sia hidupku. Kata ulama, orang itu sebelum ruhnya dicabut, diperlihatkan kepadanya rekaman sepintas lalu perjalanan hidup yang ditempuhnya. Ya ilahi, tidak ada ke masjid, tidak ada Quran, tidak ada tahajud. Apa yang ada? Orang itu diazab sebelum ruhnya dicabut.
Orang yang taat begitu juga. Sebelum rohnya dicabut, diperlihatkan kepadanya rekaman, wah, masjid, subuh masjid, zuhur masjid. Alhamdulillah. Maka orang tadi akan dihibur. Orang yang taat sebelum dia meninggal, sebelum rohnya dicabut, dia akan dihibur. Siapa yang menghiburnya? Malaikat. Ada malaikat petugas khas yang akan menghibur orang yang nak mati ini. Sudahlah Ji ya, Haji hari ini akan menghadap Allah. Haji tidak akan ke Masjid Salihin lagi. Rekod Haji bagus, confirm dapat jannah. Kata malaikat. Mana ayatnya? Surah apa Ji? Kalau jemaahnya mendengar Tazkirah selalu tahu dia tuh surah apa yang menyatakan orang yang taat istiqamah sebelum dia meninggal dia tahu dia akan masuk jannah. Surah apa saat itu? Halaman 480. Janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang yang taat istiqamah mukmin mustaqim sebelum dia meninggal datang malaikat mengaganya, bukan malaikat maut. Malaikat maut belum lagi. Malaikat petugas khas. Dicakap sama Haji, la takhafu, jangan takut Ji ya. Wala tahzanu, jangan sedih ya. Wa absyiru bil jannah, jannah sudah di tangan Haji. Ajah jangan risau meninggalkan rumah, kendaraan, harta benda. Sekarang jannah sudah di tangan Hajah. Subhanallah. Orang yang lengah dan lalai ada juga ayat lain. Orang yang hidupnya cuai, bila mau dicabut rohnya, ya Allah jangan dulu ya Allah. Saya belum ke masjid lagi ya Allah, saya nak ke masjid nih. Ya Allah jangan dulu, saya belum pegang Quran lagi. Ada ayat lain. Subhanallah. Surah Al-Mu'minun surahnya. Tapi kita nak habiskan sedikit, takasurnya sedikit. Kala, janganlah begitu. Sudahlah. Saufa ta'lamun. Kalau kamu lalai, kamu tahu nanti akibatnya. Kamu menyesal. Nak mati saja menyesal. Orang yang nak mati ada dua keadaannya. Satu menyesal, menangis, ingin disambung usianya. Yang satu lagi siap menghadap Allah. Datang malaikat menghiburnya. Haji jangan takut ya. Bagi Haji mati itu tidak susah. Karena Haji ini kekasih Allah. Tidak mungkin Allah melayan kekasihnya dengan cara yang menyusahkannya. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan Anda. Karena jannah sudah di tangan Anda. Bila Anda mati nanti kuburnya jadi taman surga. Tidak ingat lagi dunia ini. Tidak mungkin akhirnya ingat dunia lagi. Sudah berada di raudhah min riyadhil jannah. Jangan pikir orang mati itu kalau dia taat, dia susah dalam kubur. Tak. Kan ada ceritanya dulu, kisah benar, penggali kubur dah lebih 40 tahun dia menggali kubur, memasukkan mayat ke dalam liang lahat. Tiba-tiba datang jenazah. Kuburnya lapang, luas, indah, wangi. Tak pernah dia mengalami seperti itu. Jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, kuburnya indah, terang, wangi, luas, sejauh mata memandang. Rebah dia melihatnya. Kagum karena luar biasa hebatnya kubur tadi. Rebah dia. Betul, orang tanya, kenapa kan? Kamu tak nampak kah? Kenapa? Kuburnya indah, jadi taman surga. Orang lain tak nampak, dia saja yang nampak. Ini kisah benar. Banyak ceramahnya di YouTube. Kisah terjadi di Syria. Ambatannya seorang guru ma'tafiz di sini. Betulkah kisah ini Syekh? Betul katanya. Karena orang ini, penggali kubur ini,
bila dia sudah nampak realiti itu bahwa kubur orang ini menjadi taman surga, tadi dia pingsan, kemudian dia sedar. Beberapa bulan datang lagi satu jenazah lain, saudara kepada yang meninggal ini, kuburnya juga ada jadi taman surga. Sama ceritanya, mak yang mati ini ada di situ, ajah ada di situ, ajah ini anak kita kan. Oh katanya, kenapa kan? Subhanallah ajah, anak yang pertama dulu kuburnya taman surga, ini juga sama aja. Apa yang dibuat anak ajah ini? Kata ajah itu, anak yang pertama dia meninggal waktu belajar, waktu tekun belajar dia meninggal. Waktu rajin belajar dia meninggal. Bukan main-main belajar. Anak-anak kita kadang main-main belajar, belajar tak belajar. Ani tekun belajar, tiba-tiba ajalnya sampai. Bila masuk kubur, taman surga kuburnya. Anak yang kedua, dia yang biayai adiknya belajar, sponsor adiknya. Dia tak belajar, dia cari duit untuk sponsor saudaranya. Lepas itu tukang gali kubur tadi, dia tinggalkan kubur, dia cari guru. Dia belajar dengan guru, umur dah dekat 50. Guru tadi tercangang, Pak. Kamu umur dekat 50 baru nak belajar Iqra 1. Macam mana ini? Ada ceritanya, Syekh. Selama ini saya kerja di kubur, tapi saya tak ingat nak masuk kubur. Sekarang saya baru tahu bahwa menuntut itu penting, belajar itu penting. Itu saya tinggalkan kubur. Belajar dia dekat umur 50 tahun umurnya, jadi orang alim besar. Orang alim ternama di sana, Al-Haffar namanya, dan melahirkan anak-anak ulama, anak-anaknya ulama. Jadi tidak habislah surah Takasur ini, baru sampai kala saufa ta'lamun. Janganlah lalai, kamu akan menyesal nanti, itu artinya. Yang tak ke masjid itu menyesal, yang tak baca Quran itu menyesal, tangan tak mau pegang Quran menyesal nanti. Itu maksudnya ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Selagi kita dekat dengan rumah Allah, Allah akan jaga kita. Kalau lari dari rumah Allah berarti tuning lari, elemen lari. Yakinlah. Kalau nak nampak jalan ke rumah Allah, tuning lari, elemen lari. Yakinlah. Nabi Muhammad, para sahabat, orang saleh semuanya di rumah Allah, di rumah Allah. Nabi Muhammad tak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Sahabat tak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Dalam perang pun solat berjamaah. Berganti-ganti ruku', berganti-ganti sujud. Salatul khauf namanya. Yang kita negara zikir, masjid jarak 1 kilometer, 500 meter, masjidnya selesa. Kenapa tidak selesa duduk di masjid? Berarti ada masalah ya. Ada masalah. Something wrong. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk mendidik diri kita ini. Yakinlah bahwa orang mukmin itu dikasih Allah, dia tuh kekasih dan dikasihi. Kalau dia tidak merasa dikasihi, salah. Itu maka Allah melagau mengundang datang ke rumahnya 5 kali 1 hari 1 malam. 5 kali datang ke rumah kekasih, 5 kali datang ke rumah kekasih, 5 kali datang ke rumah kekasih. Kekasih mengundang datang ke rumahnya, tapi tak didengar undangannya, tidak dipenuhi undangannya. Berarti kasih sayang yang bermasalah, yang perlu dirawat dengan baik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wal nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh fil hali wal ma'al ya aziz ya muta'al. Allahumma aktub lana kullal khair wa hayyi lana hadzal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah
wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.